Bapa, kami datang kepadamu membawa diri kami sepenuhnya. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami memenuhi undangan Tuhan. Dan hari ini kami mau juga mendengarkan firman. Mari Tuhan berbicaralah untuk kami masing-masing, baik yang menguraikan maupun yang mendengarkan. Ketika kami membaca bagian firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus berbicara bagi masing-masing kami. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, tema kita hari ini adalah jagalah lidahmu. Bacaannya terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Cukup panjang ya, tapi gak apa-apa. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu sekalian bersama-sama membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, walaupun amat besar namun dalam kendalikan yang amat kecil menurut kehendak juru sundel. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang yang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukan dalam hidup kita sesehari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita sesehari, kita hidup dalam pengaruh dan mempengaruhi. Kita dipengaruhi dan kita juga mempengaruhi. Kita dipengaruhi oleh berbagai hal yang kita dengarkan, yang kita lihat, yang kita alami. Kita dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Tapi juga kita mempengaruhi, sadar atau tidak sadar. Kita mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Kita mempengaruhi anak-anak kita. Kita sebagai anak juga mempengaruhi orang tua kita. Dalam hidup kita masing-masing kita memberi pengaruh dan saling memberi pengaruh. Seorang sosiolog bernama Pierre Bourdieu, dia menuliskan ada 4 cara biasanya orang ingin memberi pengaruh lebih. Bisa dengan 4 cara ini. Yang pertama adalah dengan
kekayaan. Dengan uang, orang bisa menjadi lebih berpengaruh karena uang, betul ya? Orang mungkin akan lebih didengar juga karena dia punya uang. Nah, dalam teori ini tentunya budaya traktir mentraktir itu bukan hanya sekedar budaya kebaikan, Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara traktir mentraktir itu bukan hanya dia mau traktir, bukan, tapi ini bicara juga dalam kacamata ini bisa berarti pengaruh mempengaruhi begitu. Salah satu caranya dengan mentraktir. Orang yang suka mentraktir itu mungkin akan dicari terus gitu ya. Kalau tidak datang akan dicari gitu ya. Karena memang ini salah satunya ada budaya pengaruh mempengaruhi. Yang kedua adalah cara untuk mempengaruhi adalah dengan pengetahuan. Dengan mempunyai keahlian. Orang yang memiliki keahlian itu mempunyai pengaruh lebih besar. Anak sekolah itu kalau sudah dekati masa-masa tes, masa-masa ulangan gitu, dia akan mencari temannya yang pintar begitu untuk mencari tahu cerita atau mencari tahu gimana cara menyelesaikan ulangannya begitu ya, atau menyelesaikan soal-soal begitu. Bahkan juga ada beberapa yang mungkin duduk di dekatnya karena ada beberapa yang berpandangan bahwa posisi menentukan prestasi gitu ya. Lalu kemudian seperti itu yang dilakukan. Atau dengan cara yang ketiga, ini yang kata Pierre Bourdieu disebut sebagai modalitas atau sosial gitu ya. Jadi cara kita berpengaruh adalah dengan cara memiliki relasi yang lebih banyak, lebih kuat. Ada orang yang mungkin tidak kaya, tidak punya kepandaian, ya biasa-biasa aja begitu, mungkin kayak kita biasa begitu, tapi kita memiliki relasi yang lebih banyak. Dan ketika kita memiliki relasi yang lebih banyak, maka pengaruhnya jadi lebih luas. Atau yang terakhir, Pierre Bourdieu berkata, ada orang yang mencari simbol-simbol. Dengan memiliki simbol itu, dia berharap pengaruhnya akan lebih luas. Misalnya ketika dia menjadi ketua RT, ketika dia menjadi pendeta, pendeta itu pengaruhnya lebih luas. Ketua RT itu pengaruhnya lebih luas gitu ya. Ketika dia menjadi pimpinan, pengaruhnya akan lebih luas. Menjadi kepala negara. Lah Bapak Ibu sekalian, cara-cara ini adalah cara orang untuk memperluas pengaruhnya. Setiap kita selalu ingin memperluas pengaruh. Cuman menjadi pertanyaan, pengaruh itu bisa positif dan bisa negatif. Dan Yakobus sebagai pimpinan gereja, dia adalah pimpinan dari banyak gereja saat itu. Boleh dikatakan sebagai paus begitu ya. Dari banyak gereja dia adalah pimpinannya. Dan sebagai pemimpin gereja dia melihat jemaat itu saling mempengaruhi. Dan ada orang-orang yang memiliki pengaruh, yang memiliki strategi seperti itu. Maka Yakobus itu dalam sepanjang kitab Yakobus, dia menuliskan, Yakobus itu menuliskan memberi peringatan kepada orang-orang, kepada kita yang memang ingin berpengaruh itu, ingin memberikan pengaruh kita. Yakobus menuliskan catatannya di dalam Yakobus 5 ayat 1, di dalam Yakobus 1, Yakobus 2 sudah kelihatan juga ketika dia berbicara kepada orang-orang yang kaya. Yang memiliki pengaruh itu dia berkata, waspadai dengan kekayaanmu, kamu bisa memanipulasi orang. Lalu orang yang memandang orang yang kaya berbeda dari orang yang miskin, Yakobus menasihatkan jangan memandang muka. Lalu kemudian kepada orang yang memiliki kemampuan, Yakobus mengingatkan, minggu lalu kita belajar teks ini. Yang mampu membuat perencanaan, Yakobus bilang, waspada, jangan lupa mengandalkan Tuhan. Jangan karena kemampuan saja, andalkan Tuhan gitu. Kasih pengaruh yang positif dengan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, untuk orang yang memiliki relasi. Banyak orang bersahabat lalu kemudian menghasut sana, menghasut sini begitu. Yakobus mengingatkan, ingat persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, ada di Yakobus 4. Lah pada orang yang mencari simbol. Orang yang pengen berpengaruh dan memang kita harus memiliki pengaruh itu dengan cara memiliki simbol itu. Maka Yakobus menulis satu simbol yang berpengaruh kuat yang hari ini kita baca dalam Yakobus 3, yaitu guru. Orang yang menjadi guru, orang yang berada di posisi yang dihormati, Yakobus katakan tuntutannya lebih besar. Bapak Ibu, itu artinya Yakobus ingin mengatakan, dalam kita memberi pengaruh, waspadai, kita bisa memberi pengaruh yang negatif, tapi juga dapat memberi pengaruh yang positif. Dan salah satu cara memberi pengaruh adalah melalui lidah.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat yang tadi kita baca, ini bicara soal lidah. Kita bisa memberikan pengaruh kita melalui kata-kata kita. Sekarang nggak cuma hanya kata ya, hanya lewat mulut verbal gitu ya, tapi bisa lewat tulisan-tulisan elektronik, media elektronik, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat pengaruh ini? Yakobus mengingatkan Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Yakobus 3, bicara soal lidah, itu gambarannya itu sangat tidak positif ya. Kalau saya membaca di dalam Yakobus 1 sampai Yakobus 5 itu di situ gambarannya itu lidah itu digambarkan sebagai sesuatu yang berbahaya. Yakobus 1 menggambarkan kalau kita menyangka bahwa kita bisa beribadah di dalam Yakobus 1 ayat 26, maka kalau kita tidak mengekang lidah, hati-hati. Jangan sampai ibadah kita itu sia-sia. Lalu kemudian di dalam Yakobus 3 tadi diceritakan seperti lidah itu digambarkan kecil tapi berbahaya. Seperti kuda yang harus dikekang mulutnya. Seperti kapal yang bisa mengendalikan. Hati-hati, ini kecil berbahaya. Bahkan dalam Yakobus 3 ayat 6, lidah itu api yang bisa membakar. Lalu dilanjutkan di situ dia sendiri dibakar oleh api neraka. Wah, ini negatif banget ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya lidah ini satu bagian kecil yang rasanya bakal bisa membuat kita luluh lantak gitu. Belum lagi kalau kita bicara di ayat-ayat selanjutnya di Yakobus 4 dikatakan jangan memfitnah, jangan memulai pertikaian, itu gara-gara lidah. Dan itu sering terjadi. Banyak peperangan antar negara juga karena lidah. Jangankan negara Bapak Ibu ya. Banyak peperangan antar keluarga atau dalam keluarga juga karena lidah. Saya memiliki anak satu yang saya sudah mulai melihat bagaimana dia bisa memainkan politiknya antara bapaknya dan mamahnya. Mamahnya sangat pendiam, bapaknya juga pendiam, sebetulnya pendiam saya. Tapi banyak bicara gitu ya. Jadi yang satunya sangat bicara, satu sangat diam. Lalu kemudian kalau dia merasa tidak cocok dengan papahnya, dia pergi ke mamahnya. Lalu kemudian menyampaikan, ayah gini. Dengan cara bisik-bisik dan itu mengintimidasi saya. Aduh, ini apa yang dia katakan gitu ya. Mulai berpikir ini apa yang dia katakan. Kecil-kecil sudah mulai memainkan perannya nih. Nah ini setiap kita bisa terjadi hal-hal yang mungkin kita sebut pertikaian, kita sebut mungkin salah paham, hanya karena lidah. Dan kita merasakan ya betapa lidah itu sesuatu yang kalau tidak ada saya pikir di antara kita yang tidak pernah menyesal dengan apa yang pernah dikatakan. Bapak Ibu sekalian pernah menyesal dengan apa yang pernah disampaikan sekali peristiwa? Mungkin pernah ya. Dalam chat mungkin. Atau lewat kata-kata setelah ngomong sekian waktu lamanya. Duh aku nyesel. Kata-kata itu kenapa keluar ya? Waktu marah mungkin. Duh kenapa kata itu keluar ya? Kita menyesal gitu. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, itulah gambaran lidah. Dan menarik kalau kita lihat Yakobus 3 ayat 8 itu ditulis begini. Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Sejahat itukah lidah. Bapak Ibu sekalian di bagian yang pertama ini kita lihat sebetulnya lidah itu diciptakan Tuhan. Dengan tujuan yang baik dan mulia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan salah satunya lidah dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Lidah itu dipakai untuk berkomunikasi dengan Allah. Lidah itu dipakai untuk memuji pasangannya, memuji sesamanya. Ketika Adam ketemu Hawa, Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu pujian. Dan Hawa, saya membayangkan mungkin kemerah-merahan malu gitu ya. Karena dipuji oleh suaminya. Ini pujian yang menarik. Lalu kemudian ketika Adam dan Hawa menamai hewan-hewan, sebuah relasi yang menarik. Sayangnya relasi ini tidak dituliskan dalam sepanjang kitab Kejadian. Kejadian 3 menceritakan bahwa dosa masuk. Dan ketika dosa masuk maka lidah terhisap dalam dosa. Dan lidah itu membuat kita, Adam dan Hawa, menyalahkan Tuhan. Gara-gara engkau Tuhan. Ini
kamu taruh di sebelahku. Gara-gara engkau Tuhan. Lalu dia menyalahkan orang lain. Ini wanita ini, ya gitu Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian orang mulai menyalahkan ciptaan yang lain. Gara-gara ular. Lidah yang jatuh dalam dosa membuat kita tertarik, terhisap dalam dosa. Menjadi menyalahkan, menyakiti. Itulah kita yang jatuh dalam dosa. Sehingga berbagai kitab mencatat bagaimana kita harus mengekang lidah kita. Kalau kita lihat di Amsal, ada banyak tulisan Amsal ini, ada hanya beberapa sebagian kecil yang saya tulis di situ ayat-ayatnya yang mengatakan hati-hati dengan lidah. Waspada dengan lidah. Lidah manusia, lidah wanita, lidah kita. Ada banyak yang Amsal bilang hati-hati dengan itu. Nah, ketika bicara soal yang seperti ini, menyadari kondisi yang seperti ini. Seorang yang bernama Jonathan Edwards. Dia menulis sebuah resolusi. Di dalam resolusinya, janjinya, harapannya, resolusi janji harapan, dia menuliskan tulisan tentang lidah. Mungkin kecil ya, terlalu kecil untuk dibaca ya. Saya akan bacakan beberapa. Ada beberapa kata di situ. Dia menyadari betapa lidah itu berbahaya. Oleh sebab itu Jonathan Edwards menulis begini. Beresolusi nomor 31. Saya menetapkan hati untuk tidak pernah mengatakan apapun melawan seseorang kecuali jika itu sesuai dengan standar tertinggi kehormatan Kristen. Kecuali itu berkaitan dengan kasih persaudaraan. Disertai kerendahan hati dan kesadaran bahwa kegagalan diri. Artinya sadar bahwa kadangkala kita juga gagal. Jadi ketika saya menegur seseorang, Jonathan Edwards itu bilang, saya ketika menegur saya harus yakini bahwa itu berkaitan dengan kehormatan Kristiani, kasih persaudaraan, kerendahan hati, dan satu lagi adalah kesadaran saya juga orang bersalah. Bapak Ibu, ada banyak orang, mungkin termasuk saya di dalamnya, yang kadangkala ketika menegur orang, lupa bahwa saya sendiri juga mungkin bergumul di titik itu, di area itu. Dan Jonathan Edwards mengingatkan, hati-hati ketika menegur, maka seperti ini. Ini menarik sekali. Lalu selanjutnya, misal contoh yang 36 di situ, menetapkan hati untuk tidak bicara buruk tentang apapun, kecuali diberi panggilan khusus. Ini saya tidak akan ngomong buruk, kecuali memang Tuhan memberikan panggilan ke saya untuk ngomong itu. Lalu kemudian yang nomor 70 di situ dikatakan, kiranya ada kebaikan dalam setiap perkataan saya. Ini sebuah pergumulan Bapak Ibu mengenai lidah. Dari tulisan ini saya tertarik simpulan Jonathan Edwards, yaitu bicara lidah itu sebetulnya bicara tentang hati. Bicara lidah itu bicara soal menetapkan hati. Jadi ketika kita ingin mengubah kata-kata kita, itu bukan dengan cara mengekang seperti apa, tapi coba lihat hati kita. Karena apa yang ada di hati, itu yang keluar. Yesus katakan di dalam khotbahnya di bukit, Lukas 6 ayat 45. Di situ dikatakan, di Lukas 6 ayat 45, di situ dikatakan, karena yang diucapkan mulutnya, itu keluar dari hatinya. Ketika hatinya khawatir, kata-katanya khawatir. Ketika hatinya itu lagi jengkel, maka kata-katanya itu jengkel gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan kita ketika kita ngomong, bagaimana sebetulnya hati kita? Nah, ini adalah sebuah refleksi yang mungkin kita perlu pikirkan ya Bapak Ibu. Memang saya yakin kadang-kala dalam hidup praktis sehari-hari, bagaimana sih Pak bisa ngomong, mikir hati dulu, ngomong ya ngomong gitu ya. Nah, ini malah justru kali ini kita diingatkan, ketika kita ngomong, coba lihat hati kita. Nasihat yang baik adalah, siapa sih rajanya? Apakah emosi yang sedang jadi raja? Kalau emosi yang sedang jadi raja, mungkin lebih baik berhenti ngomong sekarang dulu, cari waktu yang pas untuk bicara. Banyak anak-anak terluka gara-gara kata-kata papa mamanya.
Tapi juga jangan salah, banyak papa mama terluka juga karena omongan anaknya. Anak merasa, cuman gitu, itu bukan cuman gitu. Itu melukai. Ada baiknya memang ketika kita akan bicara, kalau kita tahu itu sesuatu yang di hatinya nggak pas gitu, ada baiknya kita mungkin bisa menahan diri, menunggu waktu yang pas untuk kita bicara. Bapak Ibu, ini sesuatu yang praktis, tapi bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Dan tentunya ini tidak mudah. Tadi kami bicara bahwa ini di belakang gitu, kami bicara bahwa ngomong soal hati, melihat hati, itu kadang-kala juga dipengaruhi sama lingkungan. Ada orang-orang yang ketika saya marah, saya tahu saya gak bisa menahan hati saya harusnya pergi dari situ. Ternyata lingkungannya tidak memungkinkan saya pergi. Misalnya saya dimarahi orang tua saya. Orang tua itu menginginkan kamu tetap di sini, padahal saya ketika di situ hati saya itu gelisah. Duh, gimana ini menjaga mulut ini bagaimana begitu ya? Susah ya, pada titik-titik yang demikian itu susah. Tapi pertanyaan menariknya adalah perenungan kita yang pertama di poin yang pertama. Siapa yang jadi raja di hati kita saat itu? Saat emosi mengekang, saat emosi itu meledak. Siapa yang jadi raja? Perlukah kita bicara atau tetap harus diam? Dan Yakobus menuliskan dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, tunduk kepada Allah, sucikan hati, jangan mendua hati. Yakobus tahu ini susah Bapak Ibu. Oleh sebab itu Yakobus membawa dalam ayat yang ke-9, ketika Yakobus tahu ini susah, Yakobus berkata, sadari kemalanganmu, merataplah, datang kepada Tuhan. Tuhan gak bisa saya. Tuhan saya gak bisa. Kalau bukan Tuhan yang kontrol, saya gak bisa. Bapak Ibu, ini hal yang ketika kita diminta demikian, dan kita sadar kita gak bisa, kita bisa datang kepada Tuhan. Memohon anugerah Tuhan memampukan kita. Sekali lagi, kalau bicara soal jaga lidah, itu bicara soal jaga hati. Mari kita jaga hati kita. Kita belajar menguasai hati kita. Dan kalau kita tidak bisa, datang kepada Tuhan. Meratap berkata, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Nah yang kedua, kalau tadi bicara soal lidah itu bicara soal hati. Maka saya ingin mengajak kita melihat teks dalam Yakobus 3 ayat yang ke-10. Ini menarik. Sebetulnya mulai ayat 9, ayat 10 dan seterusnya itu Yakobus itu menanyakan begini. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang lain keluar kutuk. Air asin, air tawar. Harusnya gak boleh, apalagi Bapak Ibu itu adalah guru. Kalau kita lihat di teks atas, itu guru. Guru itu artinya orang yang tahu. Kalau saya tadi katakan tentang hati, saya yakin kita tahu. Dan kalau bicara kita tahu, sebetulnya saya tahu harus bagaimana. Tapi susah ini. Saya tahu harus bagaimana, tapi itu sulit. Ternyata saya masih jatuh gitu ya. Saya tahu harus bagaimana, tapi masih 2 kata yang muncul. Nah, ketika saya merenungkan bagian ini, saya ketemu dengan sebuah kata yang namanya itu akrasia. Akrasia itu artinya adalah lack of will. Kurang kehendak. Jadi hati itu ada kehendak untuk melakukan sesuatu. Lah kehendaknya itu kurang. Nah apa yang terjadi pada akrasia? Begini maksud saya. Di hidup ini ada beberapa pilihan. Pilihannya bisa jadi adalah pilihan yang hitam dan putih. Bohong atau tidak bohong gitu. Pilihannya bisa jadi demikian. Tapi kadangkala pilihan itu tidak hitam dan putih. Pilihannya adalah apa yang baik, yang saya rasa baik dan saya mengalami kebaikannya. Dan pilihan yang benar. Contoh pilihan yang baik dan saya mengalami kebaikannya itu contohnya begini Bapak Ibu. Saya beri contoh praktisnya adalah waktu saya merenungkan ayat-ayat ini dan saya mencoba melihat berbagai artikel, saya sebetulnya tergelitik dengan pikiran kenapa kok anak-anak sekarang itu, bukan cuma anak sekarang kali ya. Kenapa kata-kata kotor itu sering keluar gitu. Saya di masa pandemi
suka buka YouTube dan ada beberapa eh, tampilan yang kalau di media televisi kata-katanya itu nggak kotor, kata-katanya itu kata-kata yang terarah gitu ya. Karena kalau ada kata-kata kotor pasti akan dipegang oleh KPAI. Tapi ini enggak, kata-katanya itu penuh caci maki, penuh umpatan begitu. Muncul begitu saja dan waktu saya ngeliat kayaknya kok mereka santai mengucapkannya. Dan saya sering dengar kata-kata itu. Lalu kemudian saya berpikir, ada nggak ya orang Kristen yang kayak gini? Mungkin ada. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka tidak tahu bahwa kata-kata itu salah? Pasti tahu, betul ya? Dari kita semua pasti tahu kan bahwa misuh itu tidak baik, betul kan ya? Pasti tidak ada dari kita yang berharap ada pisuhan di dalam keluarga kita, pasti tidak. Tapi pertanyaannya kenapa ya kata-kata itu bisa muncul dan kata-kata itu sering kita dengar di luar sana misalnya. Padahal di keluarga diajari tidak, di sekolah juga diajari tidak. Tapi kenapa kok seperti ini muncul di gereja juga tidak? Tapi kenapa ya? Lalu kemudian saya itu membaca beberapa artikel, termasuk artikel psikologi. Ternyata ada sesuatu yang menarik dengan kata-kata kasar dan pisuhan Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Ketika orang mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, itu sebetulnya dia sedang merilis sesuatu, sedang melepaskan emosi. Ketika mengatakan binatang tertentu, sebetulnya dia tidak ingin mengatai kita binatang itu. Tapi dia sedang melampiaskan emosi. Ada kebebasan emosi di situ. Dan yang menarik adalah ketika ada kebebasan emosi di situ, detak jantungnya itu lebih kencang. Dia merasakan sebuah pengalaman asik gitu, pengalaman lepas gitu. Dan pengalaman itu dalam sebuah artikel mengatakan, dalam sebuah jurnal itu dituliskan kalau pengalaman itu sensasional. Sehingga pengalaman itu menjadi sesuatu yang dia lebih mudah ingat dibandingkan kata-kata yang lain. Itu mengakibatkan orang yang melakukan itu akan tertarik untuk melakukannya lagi. Tahu ini buruk? Buruk. Tidak boleh terjadi. Tapi dilakukan karena apa? Menikmati kesenangannya. Dan kita memilih itu. Dan itulah akrasia. Kita menikmatinya ketika kita melakukannya. Ketika ada orang emosi lalu mengatakan maaf, bodoh misalnya. Kata-kata yang tidak tepat untuk diucapkan. Sebetulnya itu adalah pengungkapan emosinya dia. Dan ada kesenangan di situ, ada sesuatu yang kebebasan di situ. Dan itu ada menyenangkannya, tapi tidak tepat. Dan banyak orang memilih ini. Makanya kalau saya tulis di situ akrasia itu tahu yang terbaik tapi takluk kepada yang lain. Karena merasakan kesenangannya. Nah yang menarik Bapak Ibu sekalian, pola ini akan menjadi sebuah kebiasaan karena rasa senang itu. Jadi ketika saya melakukan itu saya rilis, rasa emosi saya lepas, itu lega, ada sensasi, itu detak jantungnya berdegup lebih, itu saya ingat, maka kalau ada situasi yang sama, saya akan coba lagi itu. Dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah ini yang menarik adalah dia menjadi sebuah kebiasaan. Dosa ada kaitannya dengan kebiasaan, pembiasaan. Berkaitan dengan hal ini saya teringat seorang yang bernama Agustinus. Agustinus itu di dalam sebuah bukunya, Confession. Dia mengatakan, ini terjemahan bahasa Indonesia yang agak buruk ya menurut saya. Tapi intinya begini, bahwa hukum dosa itu tuh adalah sebuah kekuatan brutal dari kebiasaan. Jadi sebuah kekuatan dari kebiasaan yang pada akhirnya nanti menghanyutkan kehendak. Tahu yang baik, tapi karena sudah biasa, dia ketarik ke situ. Dihanyutkan. Padahal dia sadar gak baik, tapi dia dihanyutkan gitu. Dan itu pembiasaan, itulah kebiasaan. Dan dosa itu ada kaitannya dengan hal ini. Erat kaitannya dengan pembiasaan atau kebiasaan ini Bapak Ibu sekalian. Agustinus menuliskan waktu itu di dalam teks ini, bagian awalnya itu dia menuliskan tentang mengantuk.
Bapak Ibu mungkin pernah waktu ngantuk gitu, terus kemudian jamnya harus bangun, antara bangun dan tidak gitu. Harus bangun sih, tahu harus bangun. Tapi saya memilih tidur. Nah ketika memilih tidur secara tidak sadar, dia sedang membiasakan diri untuk menunda dan malas. Agustinus mengingatkan pada saya ketika bicara soal akrasia ini. Akrasia itu takutnya akan menjadi kebiasaan, habit, praktis yang berulang-ulang. Dan suatu saat nanti itu bisa menjadi habitus yang kalau tidak dilakukan ada rasa kurang, nagih untuk diomongin. Bapak Ibu sekalian, makanya beberapa orang yang marah dengan cara yang berkata-kata dengan tidak tepat, dia mungkin bisa mengulangi lagi, dan kalau itu diulang terus itu akan menjadi sebuah pembiasaan karakter dia. Dan dia menikmatinya. Kalau enggak gitu, ada yang salah rasanya di hati. Ada yang kurang. Kita perlu mewaspadai ini, termasuk ketika orang misuh. Saya bertanya kepada beberapa anak yang dekat dengan saya. Ketika saya bertanya, ketika dia misuh gitu, saya tanya, pernah enggak kamu keterucutan misuh di rumah gitu. Jawabannya beberapa dari mereka bilang, pernah Pak. Lalu apa yang Papa mau lakukan? Ada yang dijewer, ada yang diapain gitu ya. Ada yang dijewer, ada yang diomongin gitu ya. Nah itu karena akrasia tadi menjadi habit dan habitus yang akhirnya menjadi kebiasaan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau bicara soal dua pola tadi, hati kita terarah kemana? Pertanyaannya, hati kita biasakan kemana? Saya membiasakan kata-kata saya ke arah mana? Apakah kata-kata saya harus kotor untuk mengungkapkan kelegaan? Atau saya bisa belajar mendisiplin diri saya, mengucapkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga dari satu sumber yang sama tidak keluar dua air yang berbeda. Maka saya mengakhiri khotbah ini dengan dua perenungan. Yang pertama, kita menyadari pergumulannya begitu berat Bapak Ibu. Kita sadar bicara soal menjaga lidah ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu Yakobus tadi berkata betul, datanglah kepada Tuhan dengan sesal, sadari keadaan kita, tunduk kepada Tuhan. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah pengaruh apa yang akan kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita, kepada anak cucu kita, kepada papa mama kita, kepada lingkungan kita. Kita mau berpihak kepada siapa? Berpihak kepada emosi kita? Berpihak kepada kelegaan kita? Atau kita berpihak kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami termasuk kata-kata kami kepadamu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, mendisiplin kata-kata kami. Setiap kata yang terucap, kalau Tuhan temukan ada hati yang tidak benar, ada maksud-maksud yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami, dan kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami, datang dan mohon anugerah Tuhan menguasai kata-kata kami. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dari kata-kata kami yang mungkin saat ini sudah terjadi, Tuhan mari Engkau menolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang lemah dalam mengambil keputusan, tapi kami menjadi orang yang melihat kepada Tuhan dan mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami. Hari ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap jemaat dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dalam kegiatan sehari-hari. Tuhan pakai kami, hidup kami memuliakan nama Tuhan lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang kami katakan. Tuhan pakai kami. Hari ini kami berdoa, kalau ada di antara kami yang bergumul, ada pokok doa di hati kami yang
mungkin menjadi pergumulan kami, Engkau ya Tuhan yang kiranya menjadi teman, sahabat, dan penolong secara pribadi untuk kami. Kalau ada jemaat yang hari ini dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan mari Engkau kunjungi dan hampiri mereka dan berikan bagi mereka pertolongan, proses penyembuhan, obat-obat yang diminum dan tindakan-tindakan yang dilakukan. Tuhan berkati keluarga yang mendampingi, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kasih hati yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga dalam persiapan kami. Minggu depan ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan juga memberkati persiapan kami supaya perjamuan kudus menjadi waktu di mana Tuhan menyapa kami secara khusus, mengingatkan bahwa kami diselamatkan karena anugerah-Mu. Demi Yesus Tuhan kami naikkan doa kami.